Ya, oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years setelah mengalahkan Fujimoto Ryoma dan kembali ke kelompok player Korea. Kang Woo dan yang lainnya pun langsung menuju ke salah satu restoran terbaik di Jepang. Ya, dari awal Kang Woo memang ingin sekali memakan sushi. Bahkan saat pertarungannya dengan Ryoma, Kang Woo sempat bertanya kepadanya, apakah kau tahu di mana tempat makan sushi yang enak? Dan benar saja, setelah dihadapkan dengan sushi, Kang Woo pun memakannya dengan sangat lahap. Yongju bahkan sampai berkata, Kang Woo, jika kau memakannya seperti itu, orang-orang nanti akan beranggapan jika ini pertama kalinya kau memakan sushi. Dan Kang Woo pun menjawab dengan santai, ya, memang ini adalah pertama kalinya bagiku. Lalu Yongju pun mulai teringat jika memang Kang Woo dahulu besar di panti asuhan. Jadi mungkin memang benar apa yang dikatakan oleh Kang Woo. Lalu Yongju kembali berkata, tapi saat ini kau sudah memiliki banyak uang. Kau bisa memakan sushi sesuka yang kau inginkan. Kang Woo kembali menjawab, aku tidak memiliki waktu untuk melakukan hal tersebut karena makanan di rumahku juga enak. Mendengar hal tersebut membuat Yongju tidak nyaman karena Kang Woo tinggal dengan Hansol dan Hansol lah yang memasak makanan Kang Woo. Hansol sendiri sampai wajahnya memerah saat Kang Woo mengatakan hal tersebut. Kang Woo juga sempat bertanya kepada Yongju apakah besok ia bisa kembali ke Korea, dan Yongju pun menjawab tidak semudah itu. Terlepas dari Ryoma adalah pengikut kultus iblis atau bukan, tapi Jepang telah kehilangan satu-satunya player tingkat negara. Jadi Yongju harus mengurus beberapa hal terlebih dahulu dengan pemerintahan Jepang. Awalnya Kang Woo berkata jika ia saja yang mengurusnya karena semua hal berkaitan dengannya. Tapi Yongju menolak. Kenapa? Karena mungkin orang-orang di Jepang masih skeptis kepada Kang Woo yang telah membunuh Ryoma. Setelah menyelesaikan santapannya, akhirnya Kang Woo dan player Korea lainnya pun kembali ke kamar hotel mereka masing-masing. Dan kebetulan kamar Hansol bersebelahan dengan Kang Woo. Hansol masih nampak malu karena ucapan Kang Woo sebelumnya yang intinya mengatakan jika masakannya sangat enak. Echidna bahkan mengatakan kepada Kang Woo, apakah Hansol sedang sakit? Karena Echidna melihat wajah Hansol memerah. Tapi sulit bagi Kang Woo untuk menjelaskan hal tersebut. Echidna juga berkata, Kang Woo, apakah kau besok sibuk? Kang Woo menjawab tidak. Kalau begitu bagaimana jika kau ikut denganku? Ya, sebenarnya Hansol lah yang mengajak Echidna. Ia berkata jika ada tempat yang selalu ingin ia kunjungi jika pergi ke Jepang. Lalu Kang Woo pun langsung menyetujuinya dan Echidna pun kembali ke kamarnya. Nah, saat memasuki ruangan, alangkah terkejutnya Kang Woo karena ternyata Chon Seon sudah menunggu di sana. Kang Woo bahkan heran bagaimana ia bisa mengetahui kamarnya dan juga cara memasuki ruangan tersebut tanpa membuka pintu. Kang Woo pun bertanya, kenapa kau ada di sini? Dan Seon pun menjawab, bukankah aku yang seharusnya bertanya, kenapa kau meninggalkanku begitu saja? Sebelumnya Kang Woo telah berjanji akan menuruti permintaannya jika Chon Seon membantunya. Ya, Kang Woo pun mengaku salah. Ia juga berterima kasih kepada Chon Seon. Sebenarnya bisa saja Kang Woo menyelesaikan masalah tanpa bantuan Seon, tapi itu akan sedikit merepotkan. Nah, sejak awal sebenarnya Seon ini sangat tertarik kepada Kang Woo. Apalagi setelah melihat jika Kang Woo bisa mengalahkan ayahnya. Tapi tidak hanya itu, Seon bahkan berkata
jika Kang Wu sangat berbeda dengan seluruh pria yang pernah ia temui. Bahkan menurutnya Kang Wu merupakan sosok yang bisa memimpin dunia. Bahkan ayahnya mungkin berada di bawah kaki Kang Wu. Tapi nampaknya Kang Wu sama sekali tidak tertarik dengan hal tersebut. Karena sebenarnya Kang Wu sudah pernah menjadi penguasa. Jadi itulah kenapa ia tidak terlalu tertarik. Penguasa di neraka ya maksudnya. Seon kembali berkata, kau tidak terlalu tertarik? Jadi sebenarnya apa yang kau inginkan? Kang Wu pun menjawab dengan santai, kali ini aku hanya ingin hidup dengan tenang, makan sesuatu yang aku sukai dan pergi kemanapun. Lalu Seon menanggapinya, hanya itu saja? Mendengar hal tersebut nampaknya membuat Kang Wu sedikit tersinggung. Ya, Seon tidak mengetahui apa yang telah menimpa Kang Wu selama 10.000 tahun bertahan hidup di neraka. Oleh sebab itulah Kang Wu lebih memilih untuk melakukan hal-hal yang dianggap orang remeh. Sambil menatap Seon dengan serius, ia pun berkata, hanya itu saja? Bahkan tatapan Kang Wu membuat Seon sedikit merinding. Ya, itu semua karena bahkan ayahnya tidak pernah memberikan tekanan semengerikan Kang Wu. Nah, Seon pun mulai mengalihkan pembicaraan. Baiklah, terserah kau saja. Jadi, aku ingin kau menepati janjimu untuk memenuhi permintaanku. Tidak mungkin kau hanya akan mengatakan terima kasih, bukan? Dan Kang Wu pun menjawab, ya tentu saja. Jadi apa yang kau mau? Lalu Seon kembali berkata, bagaimana kalau kita pergi besok? Dan Kang Wu pun menanggapinya, besok? Tidak bisakah lusa? Ya, karena besok ia telah membuat janji dengan Echidna. Tapi sayangnya Seon hanya memiliki waktu luang esok hari karena ia juga harus mengurus beberapa hal dengan pemerintahan Jepang. Dan pada akhirnya mau tidak mau Kang Wu pun ikut dengan apa yang diminta oleh Seon. Lalu ia juga nanti akan mengatakan kepada Echidna bahwa ia memiliki urusan lain yang mendesak. Kang Wu kembali bertanya, jadi kemana kita akan pergi? Dan Seon pun menjawab, Disneyland. Tentu saja itu membuat Kang Wu terkejut. Apa? Disneyland? Ya, Kang Wu pernah mendengar dan melihat Disneyland dari foto. Tapi ia juga tidak menyangka jika seseorang seperti Seon akan mengajaknya ke tempat tersebut. Keesokan harinya, Kang Wu nampak sangat bersemangat saat menjelajahi setiap wahana di Disneyland. Bahkan ia nampak sangat antusias sekali, melebihi apa yang diharapkan oleh Seon. Ia bahkan berpikir, apakah mungkin ini pertama kalinya ia bermain di taman hiburan? Dan ternyata itu memang benar. Seon bahkan sempat meledek Kang Wu. Kemarin kau nampak tidak terlalu bersemangat tak kala aku mengajakmu ke sini. Tapi lihat ini, kaulah yang lebih bersemangat bahkan daripadaku. Lalu Kang Wu pun menanggapinya, ya aku tidak mengira jika tempat ini lebih menyenangkan dari apa yang ia kira. Kang Wu bahkan berniat untuk mengajak Echidna dan juga Hansol ke sana karena ia merasa tidak enak telah membatalkan rencana mereka sebelumnya. Dan itulah bagaimana Raja Iblis kita bersenang-senang di taman hiburan tepat setelah melakukan pertempuran yang sengit. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Semoga terhibur, ketemu lagi di next video. Bye-bye.